takarannya sendok makan ya teman-teman ya. Dan ini teman-teman wajib jangan sampai kelebihan, karena kalau kelebihan nanti bisa berbahaya. Assalamualaikum sobat tanam-tanam, ketemu lagi dengan Abdi Khalif di channel Tanam-Tanam yang tentu saja selalu berbagi segala sesuatu tentang tanaman. Di video kali ini kita mau membahas soal pemupukan, terutama buat teman-teman yang suka pakai pupuk kimia. Nah, silakan disimak video ini sampai selesai biar nanti teman-teman nggak salah kaprah dalam menggunakan pupuk kimia. Kenapa? Karena salah kaprah menggunakan pupuk kimia itu bisa berakibat fatal, bahkan bisa mengakibatkan kematian pada tanamannya ya teman-teman ya. Tapi sebelum itu jangan lupa like dan subscribe dulu videonya. Jangan lupa nyalakan juga notifikasi loncengnya biar nanti kalau kita update video terbaru teman-teman langsung dapat notifikasi. Kalau punya akun Facebook, manfaatkan sebaik mungkin dengan join grup sahabat Tanam-Tanam TV. Di situ tempat kita berbagi ilmu. Teman-teman juga bisa berkolaborasi dengan teman-teman juga yang lainnya. Karena komunitas kita di situ sudah hampir 8.000 orang. Semuanya adalah orang-orang yang hobi tanaman. Jadi teman-teman bisa tanya-tanya, tanya ID, tanya permasalahan seputar tanaman. Di situ banyak banget teman-teman kita yang sudah expert dan juga jago dalam hal tanam-tanam ya. Ada aglonema, ada yang suka monstera, keladi, alokasia, ada yang suka tanaman sayur, tanaman tabu lampot. Pokoknya di situ komplit. Teman-teman harus join. Oke? Yuk, kita langsung masuk ke videonya. Yang kita mau bahas adalah dosis pemakaian pupuk Mutiara. Ini NPK Mutiara ya. NPK Mutiara 16-16-16. Nah, pertama-tama saya akan jelaskan dulu cara penyimpanan pupuk NPK Mutiara ini. Teman-teman kalau punya pupuk NPK Mutiara ini biasanya nggak ada kemasannya yang seperti ini. Biasanya kemasannya itu berupa plastik, ya plastik kemasan. Nah, pada waktu kita buka, jangan sekali-kali ditutupnya itu nggak rapet ya teman-teman. Jadi harus ditutup rapet. Kalau misalkan teman-teman nggak punya wadah toples atau wadah seperti ini yang tertutup rapat sehingga dia itu nggak terkena udara, teman-teman bisa pakai ziplock bag yang seperti ini. Nah, ini pakai ziplock bag seperti ini, masukin aja ke ziplock bag. Nah, ini insya Allah akan aman. Kenapa kok akan aman? Karena pupuk ini sebenarnya teman-teman, dia ini sebenarnya garam. Seperti kita jelaskan di video kemarin, sebenarnya garam itu adalah pencampuran asam dan juga basa kuat. Nah, proses pembentukan pupuk-pupuk yang berbasis garam itu juga sama ya teman-teman ya. NPK Mutiara ini salah satunya dia mengandung N, P, dan K. K-nya ini unsur kalium. Kalau teman-teman pernah tahu pupuk yang namanya KCl, KCl itu garam juga. Sama seperti si garam Inggris ini. Garam Inggris atau Epsom salt ini kan rumusnya MgSO4. Dia adalah garam magnesium sulfat. Kalau KCl itu garam potasium klorida atau KCl. Nah, kalau ini NPK dia nitrogen, fosfat, dan juga kalium ya. Nah, kalau misalkan teman-teman biarkan dia di kondisi udara terbuka, maka yang terjadi nanti dia akan menyerap kelembapan. Kalau nggak percaya nanti silakan dicoba. Kalau punya pupuk NPK Mutiara, ditaruh di di satu tempat gitu aja seperti ini gitu ya, dibiarkan dalam waktu 1 atau 2 malam gitu, nanti akan ada cairan di sekitar si pupuk NPK Mutiara yang teman-teman taburkan di di tempat percobaannya. Nah, itu sebenarnya bukan air yang gara-gara pupuknya ini mencair ya teman-teman ya, bukan. Tapi karena dia ini seperti garam menyerap kelembapan. Kalau nggak percaya lagi, kalau teman-teman di dapur punya garam, lupa habis masak nggak ditutup, nanti garamnya itu keluar airnya atau berair atau garamnya mencair ya teman-teman ya. Itu bukan garamnya yang mencair, tapi garamnya itu menyerap kelembapan yang ada di udara sehingga ada cairan di situ. Jadi memang sifatnya garam itu seperti itu. Jadi tips yang pertama, kalau punya pupuk jenis apapun sebaiknya diletakkan di tempat yang tertutup rapat dan kalau bisa hindarkan dari jangkauan anak-anak. Karena ini bukan mainan ya teman-teman ya. Ini bahan kimia yang kalau misalkan tertelan itu akan sangat berbahaya. Nah, oke. Untuk dosis pemakaiannya sebenarnya bisa dipakai dengan 2 cara, ditaburkan atau dilarutkan. Kalau untuk ditaburkan, saya sarankan sebaiknya penaburannya itu jauh-jauh dari pusat akar atau pusat batang tanaman. Sebentar saya ambil contohnya, misalkan ini. Nah, ini monstera. Misalkan dia ini mau saya pupuk dengan NPK Mutiara ya teman-teman ya. Pusat batangnya kan di tengah sini. Ya, pusat batangnya di tengah sini. Ini kalau misalkan teman-teman mau kasih pupuk NPK Mutiara ya, itu sebaiknya jauh-jauh dari pusat batangnya. Misalkan saya ambil di pucuk sini ya, saya ambil di pucuk sini terus saya tutup dengan media seperti ini saja.
jangan terlalu dekat dengan perakaran ya, misalkan seperti ini. Nah, ditabur, boleh ditabur gitu ya, boleh disentralisasikan atau dipusatkan di pojok-pojok kayak seperti ini, itu juga boleh, jadi nggak masalah, bebas banget. Nah, oke, ini cara pertama ya, ditaburkan. Tapi ingat, kenapa kok nggak boleh di dekat perakaran tanaman atau di batangnya? Karena pupuk ini itu bersifat panas. Kok bisa bersifat panas? Jawabannya sebenarnya karena NPK ini berbasis nitrogen. Kalau teman-teman pernah tahu yang namanya Haber Fritz, jadi Fritz Haber itu adalah ilmuwan Jerman yang menemukan metode gimana caranya membuat nitrogen yang ada di udara bisa ditangkap, dicairkan, dan dipadatkan jadi pupuk. Fritz Haber dengan metode Habernya ini tadi, Haber Fritz, dia menemukan pupuk kimia yang akhirnya pupuk kimia ini sekarang beredar di mana-mana ya teman-teman ya. Nah, kalau misalkan kita letakkan terlalu dekat dengan perakaran tanaman, misalkan di tengah sini, di daerah batang sini, nah yang terjadi adalah panas ya teman-teman ya. Panas. Mungkin kita nggak ngerasa panasnya, nggak kita rasakan, tapi perakaran tanaman itu bisa merasakan panasnya dan bisa mengakibatkan kematian pada tanaman. Tanamannya jadi kering, terus meranggas. Itu karena over fertilizer dan karena panas tadi ya teman-teman ya. Jadi kalau mau menaburkan itu ya di pojok-pojok, pokoknya jauh-jauh dari pusat perakaran atau pusat batang tanamannya. Nah, seperti itu. Terus satu lagi, setelah teman-teman melakukan pemupukan seperti ini, kalau bisa langsung disiram. Siramnya itu kocor sampai basah total. Jadi ini misalkan saya sudah kasih pupuk, ini akan saya siram dengan kocor basah total ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Nah, kita kocor basah total. Oke, ini saya taruh bawah ya, basah soalnya. Oke, nah itu adalah cara pertama. Cara pertama yaitu ditaburkan. Nah, cara yang pertama ini efeknya adalah teman-teman nanti akan mendapatkan pupuknya tadi itu meresapnya pelan-pelan. Karena ada beberapa bagian dari pupuk tersebut yang nggak langsung larut dengan air. Nah, jadi dia akan meresap di daerah media. Itu adalah cara pertama. Biasanya cocok untuk tanaman-tanaman yang teman-teman pemupukannya itu agak jarang, misalkan tanaman hias. Tapi kalau untuk tanaman sayur, tanaman buah tabu lampot misalkan, teman-teman pengen pemupukan yang instan atau yang hasilnya itu langsung kelihatan dalam waktu beberapa hari, teman-teman bisa lakukan cara yang kedua. Caranya dengan dilarutkan. Nah, ini yang akan kita dosisnya akan kita bahas di video kali ini. Cara yang kedua ini adalah dengan cara dilarutkan ya teman-teman ya. Dosis yang kita gunakan atau yang biasa digunakan untuk NPK Mutiara ini adalah 1 sendok makan untuk 5 liter air. Jadi teman-teman sediakan 5 liter air, terus takarannya sendok makan ya teman-teman ya. Dan ini teman-teman wajib jangan sampai kelebihan, karena kalau kelebihan nanti bisa berbahaya, yaitu tadi efeknya panas. Kalau kekurangan itu nggak masalah, lebih aman kekurangan daripada kelebihan pupuk ini ya teman-teman ya. Nah, ini tinggal diaduk aja sampai si pupuk NPK biru mutiara ini larut total ya teman-teman ya. Nggak berapa lama kok dia akan larut. Tuh, udah nggak kelihatan ya, karena cepat sekali dia memang larutnya. Nah, terus untuk pemakaiannya itu teman-teman bisa melakukan kocoran ya teman-teman ya. Jadi kita pastikan dulu benar-benar semua pupuknya ini larut. Di bagian dasar biasanya masih ada yang tersisa, bisa dirasakan kalau misalkan kita lagi ngaduk pakai gayung seperti ini ya. Bagian bawahnya kalau masih ada yang kasar-kasar itu diaduk lagi. Nah, ini bisa kita lakukan dengan cara kocoran. Jadi kita kocorkan ke tanaman kita. Misalkan ini tanaman saya, masih ingat ya, bawang merah yang kita semai ini sudah mulai banyak ya teman-teman ya. Jadi dari satu bawang sudah jadi 1, 2, 3, 4, 5. Terus yang ini teman-teman 1, 2, 3, 4 sudah mulai jadi 4 ya. Ini bisa kita kocorkan. Nah, bahkan yang ini keluar bunganya ya teman-teman ya. Nah, ini bunganya bawang ini kalau misalkan nanti bunganya jadi mekar terus dia dibuahi, nah bisa keluar bijinya bisa kita tanam lagi jadi bibit ya. Nah, ini kita kocorkan aja ke tanaman kita seperti biasa kalau kita nyiram tanaman ya teman-teman ya. Nah, ini cara yang kita gunakan kalau teman-teman melakukan pemupukan untuk tanaman sayur dan tabu lampot. Karena apa? Karena tanaman sayur dan tabu lampot ini tumbuhnya kan cepat. Misalkan 90 hari, 60 hari panen, atau misalkan kangkung 20 hari panen, 28 hari panen. Nah, itu kan perlu nutrisi yang cepat. Nah, cuman tetap teman-teman harus waspadai, jangan over fertilizer. Pemupukan itu ya secukupnya. Misalkan seminggu sekali untuk NPK Mutiara,
terus diselingi dengan pupuk organik. Kalau misalkan tanaman pangan itu juga bagus banget. Kenapa? Kalau over fertilizer tetap yang terjadi efeknya adalah tanaman akan kering, meranggas, dan mati. Jadi harap diperhatikan pencampurannya 5 liter versus 1 sendok makan. Kurang nggak apa-apa, lebih jangan. Seperti itu ya sobat tanam-tanam. Terus ada pertanyaan yang kemarin cukup menarik. Kalau misalkan ini mau dispray gimana? Jawabannya kalau mau dispray, pada waktu hasil proses pencampuran awal seperti ini, itu segera lakukan penyepraian. Langsung dilakukan penyepraian. Kenapa? Jangan biarkan sampai beberapa jam. Karena pupuk NPK ini adalah jenis pupuk yang berat. Jadi kalau misalkan kita terlalu lama tidak dispray atau tidak diaplikasikan, dia akan mengendap. Dan ini efeknya nggak bagus buat sprayer kita. Nanti sering ngejam atau sering macet gara-gara ada endapan NPK Mutiara yang ngendap di bagian nozzle-nozzle atau di bagian selang-selangnya sprayer kita. Jadi kalau misalkan mau dispray semuanya bagian itu boleh, tapi langsung. Jadi habis kita campur seperti ini, langsung lakukan penyepraian ya teman-teman ya. Nah itu dia ya sobat tanam-tanam, tips kita dalam memakai pupuk kimia, dalam menyimpannya dan juga dalam aplikasinya. Nah ini tanaman yang buncis yang saya tanam, atau ucet ya orang di sini kalau bilangnya. Ini baru saja mulai mekar bunga dan buahnya, belum waktunya panen, tapi nanti akan saya share juga ke sobat tanam-tanam. Siapa tahu ada yang pengen nandur sendiri atau nanam sendiri ucet di rumah ya teman-teman ya. Ucet atau buncis ya, itulah bahasanya pokoknya. Biasanya di pasar yang dipakai untuk capcay itu ya teman-teman ya. Nah nanti akan saya bagikan juga tips cara menanamnya, biar teman-teman bisa hemat cuan karena bisa nanam-nanam sendiri semuanya di rumah. Itu dia tips kita kali ini mengenai NPK Mutiara dan pemakaian pupuk kimia. Semoga bermanfaat untuk sobat tanam-tanam semuanya. Terima kasih telah nonton channel Tanam-Tanam. Saya Abdi Khalif undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.